Serahkan kepada Auri dulu. Saya selalu naik Refleksi. Kami laporkan yang di... Terima kasih Bapak Presiden yang terhormat. Kami Kolonel Ginting mohon izin mengajukan satu pertanyaan. Sebelumnya kami mohon maaf karena pertanyaan kami ini bersifat pribadi, namun masih erat hubungannya dengan tugas-tugas yang akan kami laksanakan di masa yang akan datang. Bapak Presiden yang kami hormati, selama kami melaksanakan tugas-tugas di TNI Angkatan Udara sampai saat ini, sering timbul perasaan lelah, jenuh, stres dan lain sebagainya, terutama bila kami melaksanakan tugas di daerah ataupun di pangkalan-pangkalan yang cukup jauh dari keramaian. Kami menyadari bahwa perasaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap tugas kami, walaupun kadang-kadang penugasan tersebut relatif tidak terlalu lama. Namun bila kami melihat kepada Bapak Presiden yang telah memimpin negara kita ini dikaitkan ataupun dihadapkan dengan permasalahan yang begitu besar, namun sampai saat ini kelihatan masih tetap pada kondisi yang prima. Apabila Bapak Presiden berkenan, kami mohon penjelasan resep apa yang Bapak gunakan sehingga kondisi Bapak tetap segar bugar sampai saat ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira sebetulnya sama saja. Saya juga manusia, tempo-tempo juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Tentunya juga, ya apa namanya, ada tempo menghadapi jenuh dan sebagainya. Hanya barangkali tidak kelihatan. Tapi syukur alhamdulillah bahasanya memang semuanya tergantung pada dirinya sendiri-sendiri. Pertama kali memang disiplin mengatur hidupnya sendiri. Artinya kepada saat istirahat, ya istirahat, saat kerja juga kerja. Dan yang kedua, jangan ngoyo. Jangan ngoyo. Ngoyo itu artinya segala sesuatunya perlu pada dengan apa? Memaksa pada dirinya. Kerjakanlah dengan baik-baik gitu. Karena manusia itu memang diwajibkan usaha. Tapi kalau sudah usaha lantas akhirnya demikian, ya kita harus kembali. Ya Tuhan yang menentukan demikian. Tidak perlu kita frustasi, gitu. Ya karena memang Tuhan sudah demikian, ya sudah. Hati mupus, terima tuh. Tidak perlu lantas karena dipikirkan, walaupun memang tetap harus memikir tanggung jawab. Tapi kalau segala sesuatunya telah diusahakan dengan sebaik-baiknya, kemudian hasilnya demikian, ya sudah kita syukuri itu. Kemudian lantas masih di bawah daripada harapan, ya kita kembalikan. Ini barangkali memang Tuhan membatasi hasilnya sampai demikian. Nah, di sampingnya kita tengahnya harus berusaha pula tetap dengan sebaik-baiknya. Dan disiplin, mengatur hidup, kemudian lantas sekarang ya dalam bahasa Jawanya itu tempo-tempo lebih membesarkan kepada pasrahnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau sudah pasrah misalnya, barangkali saudara pun juga sampai sekarang 25 tahun saya itu terus dirasani, dimaki-maki gitu. Sampai istri juga dikatut-katut kan, anak juga katut-katut kan, saya katakan ya sudahlah itu. Karena lantas saya mengatakan saya telah berusaha, tapi mereka menilai demikian gitu. Lantas saya pikir ini yang apakah dia rasional atau tidak itu. Apakah saya yang tidak rasional, tapi saya sudah berusaha gitu. Jadi kalau kemudian lantas orang menilai keadaan sebenarnya lantas berpikir secara tidak rasional, kan pikirannya orang edan. Ya, orang gila gitu edan. Lah saya tidak mau layani orang edan. Saya tidak mau edan, karena itu sudah ya saya biarkan saja. Akhirnya saya percaya, akhirnya mereka akan melihat, menilai dengan keadaan bagaimanapun juga bencinya ya, dan saya memang tidak mencari bolo, tidak mencari pangalembono, tapi bekerja atas dasar daripada kepercayaan semata-mata saya kembalikan kepada rakyat. Jadi ada orang yang mengatakan ada ancaman ini dan sebagainya, katakanlah itu dan semuanya itu kita serahkan pada Tuhan itu. Kalau toh mereka akhirnya orang yang mengatakan
sing becik ke titik Allah ketara yang penting dalam bahasa kan itu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi yang penting segala sesuatunya itu tentunya juga iman dan takwa. Semua iman menjalankan segala sesuatu yang baik gitu yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu juga saudara saya berikan mengenai buku Butir-butir Budaya Jawa. Inilah antara lain untuk mengendalikan dirinya sedemikian rupa sehingga akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ini ditulis dalam tulisan Jawa, kemudian juga dalam tulisan Latin bahasa Jawa, lantas dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada. Jadi bisa mengetahui apakah untuk mempelajari mengendalikan diri. Karena masalahnya adalah demikian, masalahnya memang kita itu harus mengetahui diri, gitu, mengetahui diri kita sendiri. Daripada aksara Jawa itu sebetulnya ada falsafah yang betul-betul mendalam, gitu. Yang kita gunakan untuk mengetahui kedudukan manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Karena kita percaya, terutama bagi orang yang beragama juga yang menganut, menarik dan meyakini akan kebenaran pada Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti percaya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahasanya kita sekarang melihat daripada kenyataan hidup itu bisa kita nilai, bisa kita dengan pikiran yang rasional itu akan kenyataan kita bisa membuat daripada pemikiran-pemikiran yang rasional untuk diri kita sendiri. Itu umpamanya saja daripada kita semuanya melihat daripada falsafah Jawa, kita itu tidak semuanya tidak terlepas daripada hidup daripada tiga alam purwa, madya, wasana. Purwa di kandungan, madya di dunia itu, akhirat wasana di akhirat nanti. Terus purwa, madya, wasana. Alam purwa di kandungan, madya di dunia ini, lantas wasana di akhirat. Itu semua akan menghadapi. Nah, karena itu lantas kita yang percaya kepada Tuhan dengan hasilnya, di sampingnya kita percaya untuk hidup di dunia, akhirnya akan hidup di akhirat. Lah hidup kita di akhirat itu apa? Kita bercita-cita hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Sejahtera diukur daripada kebutuhan lahir dan batin. Tapi kalau di akhirat apa? Daripada lahirnya material tidak bisa diukur, tapi daripada batinnya, daripada spiritualnya itu. Sehingga demikian maka hanya amal-amal perbuatan yang baik di dunia ini akan menjadi bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Nah kalau sudah demikian maka selalu berusaha janganlah berbuat yang tidak baik, karena nanti bekalnya tidak akan diperoleh. Lebih-lebih pula dalam rangka aksara Jawa itu memang sudah digambarkan. Jadi ada barangkali masih sudah lupa, kalau orang Batak mesti tidak ngerti. Jadi ada dua aksara, Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodonga. Terus Hono Coroko itu adalah Ho itu Hono, daripada kata Hono, Hono hurip, Ho itu terus ada hidup itu Hono hurip. Apa? Sebelum kita lahir itu memang hidup sudah ada, jelas daripada nur, daripada Tuhan pencipta alam semesta itu. Lantas manusia itu mulai lahirnya itu karena bahasa manusia itu memang diciptakan oleh Tuhan daripada bumi, tanah, kemudian lantas daripada air, dan lantas daripada angin itu, dan juga daripada api. Itu benar. Yang benar. Segala tumbuh-tumbuhan yang ada kita makan itu kan semua hidupnya dari tanah. Itu dari air, dari matahari, itu. Dan juga dari bawah. Yang kemudian kita makan istri perempuan itu lagi perempuan suami istri akhirnya menjadi satu zat gitu. Jadi mani daripada masing-masing gitu. Kemudian lantas campur, di sinilah kemudian wujud dengan campurnya daripada ayah dan ibu mulai tentang wujud Hono hurip daripada Tuhan. No-nya itu kenapa? Itu wujudnya daripada manusia dimulai daripada hubungan suami istri adalah mulai gono. Gono itu belum berbentuk, belum ada bentuk apa. Gono, terus mulai gono nglegeno itu belum bersandangan, belum ada apa-apanya. Kalau aksara Jawa itu wulu suku namanya sandangan. Kalau sudah ada sukunya baru bunyi. Tapi kalau masih wudo tidak bunyi, yang legeno saja. Legeno artinya wudo, gitu.
Terus gono, legeno gitu. Terus mulai daripada gono seperti tawon itu kan yang belum jadi kan seperti gono itu. Nah, itu pun juga demikian. Terus sampurnya daripada mani dan dibuai daripada suami, wujud daripada gono tadi, geno yang legeno. Kemudian lantas setelah berkembang itu menjadi gumpalan darah dan sebagainya, dilengkapi oleh Tuhan itu. Dilengkapi dengan coroko, cipta rasa kaso. Semua sama gitu. Kan semua punya, di samping panca indera, 5 indera, maka manusia itu adalah dilengkapi dengan cipta, rasa dan karso. Sama. Tidak ada berbedanya daripada itu. Kemudian setelah dilengkapi dengan cipta, rasa, karso, di sampingnya itu kemudian manusia itu juga diberikan sifat itu. Sifat daripada doto sawolo, zat kang dan datan sawolo, zat sifat dari zat kang tidak pernah salah, tidak keliru, tidak luput, selalu benar. Siapa? Tuhan. Sifat daripada Tuhan itu yang benar itu. Terus itu dilengkapi sifat. Tapi sebagai manusia juga dilengkapi sifat yang bertentangan yang baik. Bertentangan dengan sifat yang bertentangan dengan sifat daripada Tuhan yang baik apa? Kosok baliknya. Jadi kalau kemudian lantas misalnya jujur, juga sifat tidak jujur. Kemudian lantas sekarang pembohong, kemudian lantas sifat yang artinya pemarah, sabar yang baik, kemudian pemarah, begitu seterusnya. Terus dua sifat ini selalu akan ada bentangan. Karena itu diberikan sifat dari tatapan sawolo, tapi juga diberikan sifat yang bertentangan, yang podo joyonya, sama kekuatannya. Terus sifat daripada Tuhan yang baik diberi pelengkapan, sifat yang bertentangan, sama kekuatannya. Nah ini tergantung pada manusia dalam mengendalikan dua sifat tadi. Mana yang akan diulang itu. Dan sifat ini selama mogo bodongo, selama sukmo, sukmo adalah dari sukmo, go itu satu manunggal. Sukmo itu manunggal dengan badan, dengan awak, dengan badan, itu berarti masih hidup. Gitu. Kalau manusia sukmonya masih menunggal dengan badan hidup, berarti hidupnya hanya dikasih dua sifat tadi, dua sifat yang bertentangan, sifat baik sama kosok baliknya. Itu kalau pinter ya bodoh, itu nah dua sifat itu. Tapi kalau kemudian sukmo sudah tidak menunggal, sukmo sudah meninggalkan badannya tinggal di dunia ini tinggal batang, itu batang yang ditinggalkan hanya batangnya saja. Itu bodong batang mogo bodongo itu berarti batangnya aja. Rohnya kemana sifatnya? Yang sukmanya itu. Lah inilah sukma itu yang harus mencari tempat. Maunya apa? Mau kembali kepada Tuhan atau jauh pada Tuhan? Itu. Kalau kembali kepada Tuhan, selama di dunia itu berarti harus selalu memelihara sifat baik daripada Tuhan itu. Nah, inilah hendaknya sebagai pegangan itu dalam rangka mengetahui jati dirinya yang kemudian menentukan itu, karena dengan demikian mengetahui sangkan paraning dumadi, dari mana kita itu akan kemana kita itu gitu. Dan kalau sudah mengetahui demikian kan bisa menentukan sendiri kemana saya gitu. Dan apa yang harus kita capai di dunia. Kalau kita berbuat salah terus saja, ya tidak mungkin kita akan dekat dengan Tuhan yang sifatnya baik. Tentu lantas jauhnya di mana? Di agama digambarkan di neraka. Itulah gambaran daripada agama. Karena itu lantas gampangnya atau artinya mudahnya daripada berpikir bahasanya hidup kita itu sebetulnya tergantung kepada pengendalian diri kita, mempergunakan pelengkapan hidup cipta rasa karso yang dikuat dengan panca indera tadi untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi. Kalau saudara mau baik dan nanti dekat pada Tuhan, ya berbuatlah yang baik gitu. Karena sampai sekarang mengatakan orang dah berbuat pada saya misalnya macam, ya sudahlah, tidak perlu saya berbuat tidak baik, membalas. Karena nanti kalau saya membalas, mungkin kelebihan saya mendapat dosa, gitu.
tapi serahkan saja pada Tuhan. Tuhan. Kalau saya membalas mungkin kelebihan akan saya dosa, gitu. Lebih baik sudah serahkan aja kepada Tuhan itu. Dengan demikian lantas sudah itu tidak perlu lantas sekarang stres, mongkel dan sebagainya, sudah itu. Inilah daripada falsafah aksara Jawa dilihat daripada segi ilmu kasunyatan dan sangkan paraning dumadi. Dari mana kita hidup, kemana kita itu akan hidup. Setelah mengetahui, semua tidak terletak pada orang lain, terletak pada dirinya sendiri itu. Makanya tadi yang stres dan sebagainya, yang kalau dirinya mau stres, ya stres saja, akan stres saja. Gitu. Ini mudah-mudahan menjadi renungan ya. Biasanya kalau mejang begini harinya jumlah kliwon harinya. Tapi ini kok siang hari padahal di peternakan lagi. Ya, mudah-mudahan menjadi ingat-ingatan dari semuanya dalam menyelami hidup kita masing-masing. Jadi kita ada mengatakan bahasanya guru itu sebetulnya dirinya itu kalau sudah mengetahui itu menjadi guru ilmu, menjadi gurunya sendiri. Orang lain ini sebetulnya menjadi guru laku. Jadi kalau cari ilmu itu sebetulnya gurunya apa? Dirinya sendiri. Setelah mengetahui dari itu, setelah mengetahui daripada panca indera, kemudian cipta rasa karsa, karena itu semua orang mengatakan landeping cipta rasa karsa yang didukung oleh panca indera akan menimbulkan indera ke enam. Ya, cari sendiri. Demikianlah saudara sekalian, mudah-mudahan dalam rangka apel Komandan Satuan ini akan dapat memperoleh bekal untuk melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa. Selanjutnya saya sampaikan selamat kembali ke tempatnya masing-masing dan selamat kerja mengabdi kepada negara dan bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.